wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah, hari ini berjumpa dengan ayah dan bunda yang hebat-hebat, yang punya cita-cita yang kuat untuk melahirkan generasi Islam yang hebat. Puji dan syukur, ini adalah kebahagiaan yang tak terhingga bagi saya dapat berjumpa dengan para pendidik di rumah, para pendidik di sekolah. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kandidat dokter Pak Muhammad Fadli. Beliau kalau kemarin betul mahasiswa saya di Pascasarjana Wika. Kalau sekarang beliau adalah mitra, teman saya, sama-sama merapatkan satu barisan untuk berjuang membina umat agar umat Islam Indonesia mampu tampil menjadi mempersiapkan generasi penerus bangsa ini. Dan terima kasih pula kepada Ibu, sekarang manggilnya Ibu, Ibu Putri Jayanti Nasution. Beliau adalah mahasiswi S1 saya dulu, sekarang sudah menjadi sahabat saya, mitra, yang juga sama-sama berjuang di dunia pendidikan. Semuanya adalah nikmat dari Allah yang tidak dapat kita sebutkan lagi nikmat lainnya. Tadi di awal nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang lainnya. Ayah dan bunda, nikmat yang tidak boleh kita lupakan hari ini adalah Allah memberikan kita usia berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena berjumpa dengan bulan Ramadan itu adalah dambaan seluruh umatnya Nabi Muhammad yang mencintai surga dan dirindukan oleh surga. Sebelum masuk ke parenting, singkatnya bahwa di zaman Rasulullah itu ada sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bertemu dengan Mu'allaf, dititipkan oleh Rasulullah untuk tinggal bersama Tolhah. Lalu Mu'allaf itu meninggal dunia dalam medan perang, peperangan. Yang satunya lagi, tahun kemudian baru meninggal dunia. Meninggal dunia yang terakhir itu di tempat tidurnya karena sakit. Suatu hari Tolhah bin Ubaidillah bermimpi berjumpa kembali dengan dua sahabat yang mu'alaf tadi. Dan dalam mimpinya tepat berada di pintu surga. Lalu Tolhah mendengar ada suara yang memanggil mempersilahkan masuk surga. Yang heran, Tolhah itu heran kenapa nama yang dipanggil pertama kali dipersilahkan masuk surga adalah nama sahabatnya yang mu'alaf ini yang meninggal di tempat tidur, bukan yang meninggal tahun sebelumnya, yang meninggal karena berjihad berperang bersama Rasulullah di jalan Allah. Ketika Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu terbangun, lalu dia sampaikan mimpinya itu kepada para sahabatnya. Akhirnya desus-desus itu, desas-desus itu terdengar oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil Tolhah. Lalu Rasulullah meminta, ceritakan kepadaku tentang mimpimu. Maka kemudian Tolhah menceritakan sesuai yang tadi. Maka kemudian Rasulullah membenarkan di hadapan para sahabatnya bahwa yang akan masuk surga pertama kali bukan sahabatnya yang lebih dulu meninggal di medan perang, tetapi sahabatnya yang meninggal di atas tempat tidur. Maksudnya pertama kali adalah pertama kali dibandingkan dua orang itu,
bukan pertama kali disuruh dengan seluruh manusia. Kata Rasulullah, kenapa kalian heran? Bukankah orang yang meninggal terakhir itu Allah berikan panjang usia 1 tahun dan ketemu bulan Ramadan? Masya Allah, bulan Ramadan itu bulan yang setiap tarikan nafasnya bernilai ibadah dan ibadahnya dilipat gandakan banyak gitu. Biasanya kan bunda-bunda kalau dapat diskon itu senang kan? Kemudian ada diskon, kemudian ada apa namanya postingan yang mungkin namanya juga bukan diskon, apalagi gitu, promosi-promosi. Nah ini bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat bagus, apalagi kalau kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Makanya dari semua nikmat untuk hari ini sampai sebulan ini nikmat yang tidak boleh kita lupakan. Usia kita sampai di bulan Ramadan. Pertanyaan saya bunda, ayah dan bunda, Ramadan depan kita masih hidup? Yakin bahwa usia kita akan sampai di Ramadan depan? Belum tentu. Karena kematian datang itu bukan karena sakit. Kematian datang juga bukan karena usia lanjut. Kematian datang karena malaikat pemberi rizki melaporkan kepada malaikat pencabut nyawa bahwa sudah tidak ditemukan lagi rizki yang bernama inaskannya Rahman di seluruh angkasa semesta ini. Ketika malaikat pemberi rizki sudah tidak menemukan satu rizki pun, maka saat itulah, meskipun sedang berbicara sekarang di hadapan bunda ayah semua, kalau memang sudah habis rezekinya akan meninggal saat sedang berbicara seperti ini. Oleh karena itu maka mari sama-sama kita nikmati momentum kajian parenting ini, mudah-mudahan menjadi amal ibadah dan mengubah mindset kita, paradigma kita, worldview kita, sehingga nanti setelah mengkaji, berdiskusi tentang parenting, akan membangun kehidupan pendidikan di rumah, sinergi dengan pendidikan di sekolah, sama-sama punya tujuan yang sama, ingin berjumpa kembali di taman surganya Allah bersama-sama, bersama anak-anak kita, bersama keluarga kita, bersama guru-guru di sekolah, bersama orang tua wali murid yang lain, dan bersama Rasulullah dan orang-orang yang dicintainya. Ayah bunda, selalu kita tidak boleh lupakan untuk salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat. Tentunya seluruh umat yang setia terus mengikuti jejak langkah Rasulullah. Langsung ke materi, karena waktunya tidak padat ya, Bu Putri. Waktunya singkat, makanya saya akan coba mengemas menjadi lebih padat. Saya berharap nanti muncul berkembang dari sesi pertanyaan. Karena bidang kajian akademik, kalau Bu Putri ini kajian akademiknya guru SD, Pendas ya, pendidikan dasar. Pak Fandi bidang-bidang kajiannya adalah ahli atau ilmuwan bidang pendidikan agama Islam. Kalau saya bidang kajiannya konseling, bimbingan dan konseling Islam, sehingga nanti secara teori akan dipaparkan, tetapi nanti ada kasus-kasus tertentu yang perlu dapatkan jawaban, kita bisa buka di sesi tanya jawab. Apakah terbaca bunda sampai ke belakang? Judulnya apa bunda? Membangun komunikasi terbuka dan positif. Bagi anak yang terampil asertif, maka ia akan aman dari perilaku bullying. Apa itu bullying? Bullying itu apa? Perundungan. Perundungan itu apa? Bullying. Baik, awal sebelum sampai ke asertif, bahwa kita sepakat dulu. Saya yakin Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajarannya, ibu-ibu guru sepakat bahwa ada kegiatan parenting ini agar terjadi sinergi pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah. Tujuannya itu. Oleh karena itu maka semua orang tua ataupun wali adalah pendidik di lingkungan rumah. Maka hal utama yang penting disadari oleh para pendidik di rumah
bahwa kita juga adalah guru. Guru tetapi berada di posisi lingkungan keluarga. Apa yang harus kita ketahui karena menjadi orang tua yang efektif adalah orang tua yang mengetahui dan memahami tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya ada apa? Terbaca tidak Bapak Ibu? Yang pertama, tanggung jawab pendidik di rumah itu pengasuhan. Lalu apa Ibu? Yang kedua pendidikan, yang ketiga pemeliharaan. Kata kuncinya mudahnya, pendidik di rumah yang paling utama adalah attachment. Apa itu attachment? Attachment itu kelekatan. Meskipun kelekatan, kedekatan, tali asih itu tidak dalam bentuk menjelaskan seperti guru, tetapi modal attachment, pemeliharaan, rasa memiliki, bukan hanya ibu rasa memiliki ke anak, tetapi tumbuh dari anak juga rasa memiliki ke ibu, rasa mencintai, rasa menghargai, itu tidak bisa ditanamkan di sekolah, tetapi butuh attachment, pemeliharaan, perhatian, kasih sayang. Tidak perlu dengan buku, tidak perlu diajarkan, tetapi itu rasa kasih yang natural. Tetapi kenapa banyak ibu dan ayah yang tidak memiliki attachment yang memadai? Karena pada diri ayah dan ibu ada problem psikologis. Jadi kuncinya gampang kalau mendidik di rumah, bangun attachment. Apalagi di usia dini di SD ini, karena nanti ketika dia sudah SMP, SMA, kalau attachmentnya tidak kuat, maka sulit untuk mengendalikan anak-anak kita. Itu dulu. Yang pertama bahwa peran orang tua itu membangun perkembangan seluruh potensi anak-anak kita, membangunnya seluruh potensi anak-anak kita, bukan hanya memberikan makan saja, bukan hanya orang tua mencari uang agar bisa disekolahkan di sekolah yang hebat, itu nggak cukup. Karena peran guru tidak akan mampu memberikan attachment yang memadai. Jadi ada 3 peran utamanya. Yang pertama adalah membangun fisik motoriknya, yang kedua mental spiritual, dan yang ketiga sosial emosional. Nah ini ranahnya ranah bahasa ilmiah, jadi saya mau lewat-lewat saja. Sementara guru, bunda, ayah dan bunda, kalau guru itu juga pendidik, mitra dari orang tua siswa. Guru, ranahnya yang ada di dalam kurikulum, yang ada di dalam program-program sekolah, itu ranahnya ke kognitif, afektif, psikomotorik. Kognitif itu bagaimana membangun pengetahuan, afektif itu bagaimana membangun sikap, kemudian psikomotorik bagaimana membangun keterampilannya. Tapi, bunda dan ayah, yang dimaksud dengan sikap dan keterampilan itu adalah sikap yang terkait dengan kurikulum kognitif. Bukan sikap-sikap yang diharapkan sebagai anak kepada orang tua, kelekatan rasa memiliki, mencintai dunia akhirat, tidak akan bisa dibangun melalui pengetahuan. Itu memang perlu dibangun di dalam itu keluarga sendiri. Oleh karena itu maka aspek yang akan dibantu oleh guru hanya di ranah kognitif. Yang paling kuat di kognitif saja, menambah ilmu pengetahuannya saja. Kalaupun ada sikap terhadap ilmu pengetahuan itu, ada keterampilan terhadap pengetahuan itu. Kalaupun misalkan Bu Putri mengajarkan siswanya di SD untuk hormat, cium tangan, kalau tidak dimiliki attachment yang harusnya itu sudah dimiliki oleh anak sebelum masuk ke SD, maka apa yang dilatihkan oleh Bu Putri hanya keterampilan yang nanti akan hilang sebentar lagi. Apa yang dilatihkan ketika misalkan ayo doakan ayah dan ibu, coba doa kepada orang tua gimana? Anak berderet lalu mengapa? Robin, Firly, itu keterampilan pengetahuan. Bagaimana membangun agar anak itu betul-betul dengan jiwa dan raganya memohon kepada Allah pada saat kita sudah meninggal, bahwa ibuku adalah
sosok manusia yang paling berarti buatku, maka meskipun aku sudah jadi jabatan apapun, maka di hadapan Allah aku memohon selamatkan ibuku, itu adalah dibangun melalui attachment di dalam rumah, bukan dari sikap dan pengetahuan yang dibangun di sekolah. Tetapi pengetahuannya bahwa penting menghormati ibu, bahwa anak yang solehah itu begini, anak yang tidak soleh itu begini, yang solehnya begini, itu ada di sekolah. Tetapi bagaimana memasukkan nilai-nilai itu menjadi jiwa pada anak tersebut, attachment kuncinya ada di ibu, ada di ayah dan ibu. Jadi dari 3 komponen yang akan dibangun di sekolah, sikap, asertif, dan psikomotorik di luar dari pengetahuan itu menjadi kewajiban pendidik di rumah. Tidak mungkin guru, sehebat apapun sekolah, semahal, bahkan bukan hanya sekolah, pondok pesantren sekalipun. Ketika anak yang dimasukkan ke pondok pesantren, tetapi anak itu tidak memiliki attachment yang memadai dari ayah dan ibu, dia tidak yakin bahwa dirinya dicintai oleh ayah dan ibu. Ketika dulu disusui oleh ibunya, tidak dengan penyusuan yang penuh kasih, itu akan menjadi ruang kosong di dalam jiwa, dalam psikologinya. Jadi kalau ibu melihat ada anak di usia SD kelas 1 sampai kelas 6, meskipun anak itu usianya sama, meskipun sama-sama jenis kelaminnya, ada anak yang jiwa psikologisnya terpenuhi attachment-nya. Ada yang kosong, ada yang separuh terisi, separuhnya kosong. Nah, kosong-kosong dari attachment itulah yang akan kemudian di masa kemudiannya menjadi problem. Begitu. Oleh karena itu maka di hari ini kita sama-sama membangun persepsi yang sama dulu. Yang dimaksud mendidik itu bagaimana? Jangan sampai yang penting saya memilihkan sekolah yang bagus, mencari uang, asal dapatkan sekolah yang bagus, guru-gurunya yang hebat, maka tugas mendidik di rumah selesai. Tidak begitu. Oleh karena itu maka ini diantaranya Bunda, mudah-mudahan sampai ke belakang. Aspek sikap itu yang penting ditanamkan di rumah. Sikap berarti yang sering kita dengar dengan adab. Bagaimana pendidikan di rumah itu kan dimulai dengan adab. Adab itu adab kepada Allah, adab kepada diri sendiri. Jangan lupa. Nanti kaitannya dengan asertif itu adab terhadap diri sendiri. Dalam Islam bukan hanya adab kepada guru dan orang tua. Dalam Islam harus dimulai dari sikap adab kepada Allah, sikap adab kepada diri sendiri, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua dan guru, Allah, Rasul, diri sendiri, orang tua dan guru, baru adab kepada alam semesta, termasuk Allah yang lainnya, gitu. Itu semuanya bentuk pembiasaannya hanya akan bisa dilakukan di lingkungan rumah. Yang disebut dengan sikap yang perlu dibangun adalah menerima nilai itu, menerima bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta yang harus kita dahulukan. Kemudian menanggapi bentuk menerima bahwa Allah satu-satunya pencipta ini yang memiliki semesta ini, yang memiliki surga dan neraka, bukan hanya menjawab soal UAS dari Bu Putri bahwa siapakah Tuhanmu Allah, rukun Islam sebutkan, rukun iman sebutkan, kan bukan hanya itu. Tetapi bagaimana menginternalisasikan pada diri anak kita bahwa Allah satu-satunya pemilik semesta ini, pemilik ayah ibuku, pemilik surga dan neraka, maka harus didahulukan. Itu dibangun dari bagaimana melihat orang tua sebagai model, bagaimana pembiasaan, bagaimana sikap-sikap orang tua di rumah. Lalu nanti dikuatkan dengan di sekolah. Setelah menerima, menanggapi. Lalu ayah dan bunda bukti bahwa Allah satu-satunya yang harus didahulukan. Menanggapi berarti ketika adzan berkumandang itu kan maknanya Allah memanggil. Coba anak kita nih, ketika anak kita tumbuh kembang usia 7 tahun, 8 tahun, pasti kan akan melihat sistem yang dibangun di rumah kan? Begitu adzan berkumandang bahwa Allah memanggil, apakah benar ayah bundanya telah menjadikan Allah satu-satunya yang lebih didahulukan?
Mungkin ketika ibu masak rendang, aduh lagi nanggung, nanti aja tahu-tahu sholat zuhur menjelang asar. Berarti kan anak menangkap, anak tidak ngomong, tapi anak menangkap bahwa ternyata ibuku tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang harus didahulukan. Ketika misalkan sekarang di bulan Ramadan malah sibuk mencari menu gimana buka, gimana sahur, bukan bagaimana agar di bulan Ramadan ini setiap tarikan nafas bernilai ibadah. Masak juga ibadah. Tapi kan masak bukan ibadah di bulan Ramadan bukan hanya masak gitu. Ada ibadah-ibadah yang lain yang tidak dilakukan di luar bulan Ramadan. Contohnya memohon kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, itu kan doa di bulan Ramadan. Aktivitas anak kan akan menilai apa bedanya Ramadan dengan bukan Ramadan. Jangan-jangan anak menilainya gini, pokoknya kesan Ramadan itu kalau di rumahku selalu ada kolak, makanan lebih enak gitu. Kesan Ramadan itu aku akan diberikan baju lebaran gitu. Nah kan itu yang disebutkan pendidikan di rumah. Meskipun Bu Putri, Pak Fadli, guru-guru yang lain di sekolah mengajarkan tentang bagaimana hebatnya Ramadan melalui kisah, melalui ayat, melalui hadis, itu akan keluar. Tak akan bersisa menempel di tempat anak kita karena mereka menyaksikan orang tua yang aku percayai sebagai orang yang paling mencintaiku, orang tua yang paling pasti ingin aku selamat dunia dan akhirat saja begitu, kan? Berarti aku pun aman kalau sama seperti orang tuaku, kan akan begitu. Menerima, menanggapi, menghargai. Dia akan risih kalau mendengar ada orang yang belum segera berwudu. Dia akan risih, muncul risih. Kemudian nanti mengatur diri. Dia akan mengatur diri. Dia tidak akan membuat pekerjaan. Ibu tidak akan membuat rendang atau nulis yang akan ketika ada menjelang ada tidak bisa ditinggalkan, nggak akan. Semua orang yang sudah punya sikap, yang sudah punya sikap, maka dia akan mengatur diri, tidak mungkin melakukan hal yang pada jam-jam itu harus mendahulukan Allah. Mengatur diri sampai terakhirnya menjadikan itu sebagai pola hidup. Nah, bunda dan ayah, intinya parenting itu kan seperti itu. Bagaimana sinkron antara pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah. Ini awalnya, dasarnya. Ini sebetulnya langsung ke asertif ya, karena waktunya. Tetapi nanti kalau ada muncul pertanyaan yang dasar, nanti saya akan bahas ke yang dasar. Bahwa anak kita itu disebut kuat, ayah bunda pernah dengar di Indonesia itu banyak sekali kasus tawuran. Pernah dengar ada mahasiswa yang prestasinya tinggi tetapi bunuh diri? Pernah dengar ada anak di Bogor itu SMA di lorong di lorong itu dibunuh dengan pisau sampai sekarang kasusnya nggak jelas. Kemarin tuh di dalam koper ditemukan ada banyak kejadian di sekolah-sekolah, orang tuanya nggak tahu. Sekolahnya sekolah ternama, sekolah negeri atau sekolah swasta atau Islami, pesantren modern Islami termahal. Coba cek pada individu-individu anak, akan ketemulah di situ. Begitu maraknya kasus bullying. Ada yang diejek, dihina karena rambutnya keriting, gara-gara rambut keriting sampai dia merasa tidak bisa tidur. Ada yang diejek gara-gara anak itu menggunakan alat belajar yang tidak standar menurut merek mereka. Ada anak yang diejek gara-gara hidungnya bengkok sedikit gitu. Ada anak Masya Allah. Sekarang seolah-olah setiap anak punya hak untuk menjudge orang lain. Kenapa begitu ayah dan bunda? Kenapa kejadiannya bisa seperti itu? Karena sekarang akhir-akhir ini lebih banyak anak yang kurang attachment, kosong dari attachment. Ibunya sibuk, ada yang sibuk pengajian, pakai seragam kemana pergi, sibuk aja urusan ibu gitu. Ada yang ibunya sibuk karena tugas-tugas karir gitu ya. Ada ibunya sibuk karena dan lain-lain. Tetapi sebetulnya berbagi kesibukan itu bagian dari ujian yang tidak bisa
tergantikan bahwa anak kita membutuhkan attachment. Nanti kita akan bahas terkait attachment setelah membahas tentang asertif. Karena asertif itu adalah keterampilan berikutnya gitu, yang itu akan dimiliki oleh anak ketika anak telah terpenuhi. Dia merasa bahwa ibuku mencintaiku gitu. Ayahku mencintaiku, ayah dan ibuku berharap banyak padaku. Akulah yang menjadi harapan ayah ibuku untuk menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat, kan gitu. Tapi kesadaran itu bukan karena diomongin anak kita dengan nasihat, bukan. Kesadaran itu dibangun dari attachment sejak dalam kandungan, sejak disusui, yang kita nggak ngomong tapi dia merasa gitu. Baik, kita izin berdiri ya, Bunda ya, karena yang di belakang saya tidak bisa melihat. Ayah bunda, ciri bahwa anak kita relatif aman dan masuk kategori anak-anak yang tidak akan rentan dengan bullying, karena dia masuk kategori memiliki kepribadian yang baik, dan kepribadian yang baiknya itu kuat. Ayah dan bunda boleh jadi sudah mendidik kepribadian anak ayah bunda itu baik. Sekolah sudah mendidik anak-anak di sekolah tersebut dengan pendidikan karakter yang baik. Tetapi ada aspek psikologis yang tidak dimiliki oleh anak itu, sehingga kebaikan-kebaikan itu tidak kuat. Dapat ditangkap? Kebaikan yang dibangun di rumah, kebaikan yang dibangun di sekolah, semuanya sudah baik, tetapi tidak kuat mampu dipertahankan oleh anak tersebut. Karena apa? Salah satunya tadi kembali ke attachment. Nah, ciri bahwa kepribadian yang kuat itu kalau anak kita SD sudah memiliki daya tahan yang baik terhadap tekanan dan terhadap tegangan. Bunda, yang namanya stres itu bukan hanya milik bunda dan suami bunda. Stres itu terjadi pada janin. Ketika anak kita yang sekarang SD kelas 6 sekalipun, dulu ketika di rahim kita, mereka pernah mengalami stres. Ketika bayi dalam susuan kita 2 tahun, mereka juga mengalami stres berulang-ulang. Stresor, penyebab stres, itu proses yang alami, yang justru harus dilalui oleh setiap manusia. Karena bertambahnya usia itu, orang akan diberikan soal kehidupannya jauh lebih berat. Halo? Sekarang orang tua menganggap memberikan kasih sayang kepada anak itu bukan attachment. Sekarang orang tua menganggap memberikan kasih sayang itu jangan sampai anak saya susah, jangan sampai anak saya lelah seperti saya, anak saya tidak boleh ada yang menyakiti, begitu. Jadi salah kaprah. Padahal yang namanya stresor, ketika anak kita mendapatkan tantangan, misalkan diejek sama orang, dalam hidupnya nanti ke depan di usia 30 tahun, 40 tahun dia akan berhadapan dengan mertua, berhadapan dengan adik ipar, berhadapan dengan tantangan dunia politik. Kalau di masa kecilnya kita tidak membiarkan dia berhadapan dengan stresor, menghadapinya dengan baik, dia akan rapuh di masa yang akan datang. Coba, kalau kita mau jujur, betul tidak orang tua sekarang memberikan kasih sayangnya lebih kepada overprotect, betul tidak? Pokoknya anak saya tuh nggak boleh. Pokoknya kalau teman-temannya menggunakan ini, anak saya juga harus gitu kan. Anak saya tidak boleh ketinggalan, anak saya tidak boleh dilukai oleh orang gitu. Kalau proses bentuk kasih sayangnya seperti itu, maka tidak akan memiliki kekuatan ini. Yang terpenting itu tadi attachment-nya dulu, attachment. Memiliki daya tahan yang baik terhadap tekanan dan tegangan, itu cirinya. Cek kepada anak bunda, anak ayah dan bunda, cek putra putri bunda. Yang kedua, mampu mengekspresikan diri dengan baik. Ekspresi itu bisa dalam bentuk aku hobinya ini, bisa dalam itu. Ekspresi itu juga termasuk ketika dia sedih, ketika dia marah, ketika dia bahagia, ketika dia merasa ketakutan, dia mampu mengekspresikannya dengan ekspresi yang sesuai. Halo,
ketika dia jatuh cinta, ketika dia mimpi basah, ketika dia menjelang menstruasi, ketika dia merasa galau, dia langsung mengekspresikannya dengan baik. Marah itu kan emosi yang wajar, bukan? Boleh nggak kita marah, Bunda? Bahkan harus, dalam kondisi tertentu kita harus marah. Yang tidak boleh adalah ketika mengekspresikan marah dengan ekspresi yang tidak benar. Ini ciri anak kita yang kuat. Yang ketiga adalah memiliki harga diri yang tinggi. Harga diri itu bukan karena bajunya bagus, harga diri itu bukan karena ranking 1. Harga diri itu bukan karena orang tuanya punya rumah mentereng. Harga diri itu pada diri anak awalnya dibangun dari attachment sejak dalam kandungan, disusui usia 2-5 tahun, bagaimana perlakuan kita terhadapnya. Harga diri menjadi lebih baik pada saat aspek yang lainnya, bagaimana lingkungan membangun dia, bagaimana contoh yang ditunjukkan kepada orang di lingkungan keluarga, bagaimana sistem yang dibangun di sekolah mendukung harga dirinya. Harga diri itu dimulai dari gambar diri. Gambar diri, kalau aku laki-laki, aku anak ketiga dari ayahku yang sudah tiada, ibuku yang tinggal sendirian. Dia tahu bahwa dirinya seperti itu dan dia menerima itu. Lalu dia mencoba mengisi hidupnya itu dengan memposisikan aku adalah anak ketiga dari ayah yang sudah tiada, dari ibu yang sendirian, yang berjuang untuk 3 anaknya. Itu harga diri itu nanti akan berbangun. Jadi harga diri itu tidak ada kaitannya dengan ekonomi, tidak ada kaitannya dengan bentuk fisik, tidak ada kaitannya dengan pangkat orang tua, tidak ada. Harga diri itu dimulai dari dia menerima gambar diri, diterima. Menerima, aku laki-laki, maka aku harus kuat, gitu. Aku perempuan, maka aku harus feminim, gitu kan? Diterima dulu, itu harga diri. Setelah gambar diri, ada muncul ideal diri. Ideal diri itu, aku ini badannya kecil, aku anak terakhir, ibuku tinggal sendirian, ayahku tidak ada. Maka dia, anak itu kan sudah menerima gambar dirinya apa adanya, diterima dengan baik, disyukuri. Karena apa? Karena attachment-nya cukup sejak dalam kandungan. Maka dia akan memilih idola-idola dalam hidupnya adalah idola-idola yang sesuai dengan gambar dirinya. Halo ayah bunda, anak-anak yang tawuran itu banyak yang tidak memiliki gambar diri yang benar. Anak-anak yang pingsan di Senayan itu yang karena ada K-pop datang, orang tuanya harus membeli tiket ratusan, lalu kemudian dia harus bolos ke sekolah. Coba cek, dia tidak memiliki gambar diri yang positif. Jadi dia mencari sesuatu itu, mencari harga dirinya dengan harga diri yang keliru, gitu. Saya ulang, gambar dirinya diterima, lalu memiliki ideal diri. Mamaku ternyata hebat di situ, mamaku suaminya sudah tidak ada, ayahku tidak ada, tapi mamaku tetap percaya diri dengan aku. Mamaku tetap optimis bahwa anak-anaknya nanti akan menjadi orang yang hebat. Itu membangun ideal diri. Mamaku idolaku. Ideal diri. Yang parah, bunda, yang parah ketika ideal diri tidak sesuai dengan gambar diri. Tingkatannya, gambar diri dulu benar, diterima, disyukuri, bangga dengan kondisi diri. Oke, temanku orang kaya, aku ekonomi biasa saja, tapi ibuku mencintaiku begitu tulus dan saya yakin nanti di surga Allah boleh jadi aku yang lebih kaya daripada temanku. Muncul harapan. Di dunia ini hanya sekian menit saja, tapi di akhirat nanti selamanya. Hebat itu bukan di sini, hebat itu nanti setelah kebangkitan lagi. Saya akan bertemu dengan teman-temanku nanti di surga. Entah seperti apa kondisiku nanti di surga, tapi aku ingin menjadi yang terbaik. Nah, itu yang disebut dengan ideal diri yang bagus. Nanti, gambar diri, ideal diri, baru yang ketiga muncul harga diri. Kalau harga diri anak kita lemah, pasti gambar dirinya keliru. Karena orang tua di rumah sibuk dengan urusan hal-hal yang remeh-temeh, yang tidak kiki. Bingung dengan urusan
cekcok dengan suami tentang arisan yang gak jelas, akhirnya anak ikut nomor dirinya gak jelas. Mampu menghargai hak dan kewajiban. Kalau dia terlambat ke kelas, dia akan merasa, nuraninya akan merasa. Nanti dia akan lapor ke Ibu Putri, maaf aku tadi terlambat masuk kelas, dan dia tetap bangga, nggak bangga. Bukan yang begini. Ada Putri nggak? Aku tadi terlambat, aku tidak ke kelas sama Putri. Tidak mungkin anak kita akan selalu bisa tepat mengikuti semua aturan di dunia ini, nggak mungkin ya. Tetapi orang yang mampu menghargai hak, dia akan berjuang untuk mengikuti aturan. Tapi manakala dia sudah berjuang, tapi ternyata kenyataannya tidak bisa, maka dia akan menerima itu. Bu Putri, saya siap, apa hukuman saya, Bu Putri, saya tadi terlambat, gitu. Insya Allah Bu Putri, besok saya tidak akan terlambat lagi, gitu. Itu namanya satu, memiliki harga diri yang tinggi, kan yang tadi sembunyi-sembunyi pengecut. Nah, orang tua yang sekarang lebih banyak, mudah-mudahan tidak dari sini Bu. Begitu anaknya ditegur oleh guru karena terlambat, orang tuanya negur guru. Merasa orang tuanya direktur di perusahaan apa, seolah-olah guru itu dianggap sebagai asistennya dia. Aku kan bayar dia. Nah, untuk kita pindah di sini gak ada ya Bu ya? Gak ada, insya Allah. Mampu menghargai hak dan juga kewajiban. Ketika mamanya Mama bilang boleh pegang HP, tapi setelah 1, 2, 3 selesai dan tidak lebih dari 15 menit ya. Dan Mama tahu loh kontennya, karena di sekolah sudah ada aplikasi yang Mama bisa ngecek loh konten yang kamu lihat. Ketika anak itu melebihi 5 menit, meskipun ibunya nggak nyadar, kalau anak itu langsung Mama maaf ya tadi ternyata lebih 5 menit, berarti anak itu udah hebat. Tapi kalau misalkan kemudian membuat anak jerah untuk mengakui kelemahan itu, maka kita yang telah membuat dia rusak atas kebanggaan terhadap mampu menghargai hak dan kewajiban. Dia akan ikuti, Mama aku harus cuci piring ya, Mama harus ini gitu, ikuti. Meskipun awalnya kan buku dulu. Orang tua yang sekarang jangan disuruh cuci piring, yang kelirnya gini, aku aja deh yang capek, aku capek banget ini, udah harus ini, pokoknya anakku gak boleh gitu. Neng, kamu belajar, kamu yang penting kerjakan tugas di sekolah, kamu ranking 1 nanti jadi dokter, jadi apa, jangan kayak Mama. Orang tua sekarang begitu rata-rata. Seolah-olah anak kita itu ke depan tidak akan berhadapan dengan cuci piring, cuci baju, memasak, padahal mau jadi apapun di semesta ini, dia tetap akan berhadapan dengan aktivitas itu kan. Kalau tidak dibangun dari sejak awal sekarang kekuatan itu, nanti ke depan dia akan rapuh. Untuk apa dia hebat di kantor kalau di rumahnya kacau? Ketika membangun anak mampu menghargai hak dan kewajiban, berarti salah satunya di rumah membangun keterampilan kecakapan hidup. Jangan sampai hasil riset kakak kelasnya Pak Fadli, kakak kelasnya dulu saya minta untuk riset di Jabodetabek, karena saya mengajar juga di Pasca UIN Jogja bersamaan. Seminggu sekali saya terbang ke Jogja, menginap di sana, terbang lagi ke Bogor, itu demi 2 kampus. Dua-duanya saya minta riset di Jabodetabek, kemudian riset di Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah. Mahasiswa pasca itu menemukan bahwa menstruasi dan mimpi basah di tahun 2016, 2015, 2016 sudah terjadi pada SD kelas 2, kelas 3, kelas 4 sudah lebih dari 50%. Tapi masih ada yang belum menstruasi mimpi basah setelah lulus dari kelas 6. Jumlahnya ini. Di Jabodetabek ada kasus hasil temuan riset. Satu siswi kelas 3 SD sudah menstruasi. Siswi itu, siswa SD itu, di rumahnya ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada tidak ya? Ada adik, ada nenek. Yang mengetahui menstruasi itu ibunya, ibu kandungnya, bukan neneknya. Sampai 1 tahun lebih, si darah menstruasi anak perempuannya kelas 3 SD itu dicucikan oleh ibunya. Dan kemudian si anak yang gadis yang kelas 3 SD itu tidak boleh mengaku, tidak boleh menyebutkan bahwa dia sudah menstruasi kepada ayahnya, kepada neneknya, kepada ibunya. Dicucikan darah menstruasi. Itu
membuat mahasiswa kami kemudian semuanya bergerak gini. Gimana tuh bisa orang tua mendidik anak seperti ini? Kemudian mimpi basah. Di Jawa Tengah ada kondisi mimpi basah lebih dulu daripada menstruasi. Kan yang di Jabodetabek juga di Jawa Tengah yang terbanyak perempuan menstruasi dulu. Sekelasnya itu banyak yang main dulu, baru kemudian laki-lakinya mimpi basah. Tapi waktu di situ di Jawa Tengah ada satu tempat. Ini ada anak SD kelas 3 sudah mimpi basah, teman-teman yang perempuannya belum menstruasi. Ditelusuri melalui riset, ternyata rumahnya dekat pabrik gitu ya. Dekat pabrik, mungkin asupan makanan ditambah dengan pergaulan dengan om itu dia sering jual warung-warung, nggak tahu bagaimana akhirnya ternyata dahsyat gitu. SD kelas 3 sudah mimpi basah, teman-temannya yang perempuan belum menstruasi. Jadi intinya nanti pembahasan itu nanti mampu menghargai hak dan kewajiban, kemudian mampu mengendalikan emosi dan agresivitas serta dapat mengatasi masalah dan konflik dengan baik. Coba kalau anak kita ternyata masih agresif, ketika marah masih membabi buta, ketika moodnya sedang lemah, ngedrop banget, ketika menginginkan tubuh gitu kan. Nah berarti ada bagian-bagian yang perlu kita bangun. Kemudian, kita masuk ke ranah asertif. Asertif itu apa sih gitu kan? Asertif itu keterampilan dalam mengemukakan pendapat, keterampilan dalam menyatakan emosi di dalam diri. Bunda, emosi itu bukan hanya marah ya. Emosi itu cinta emosi, rindu emosi, takut emosi. Semua rasa itu masuk di ranah emosi. Nah, orang yang asertif itu orang yang mampu mengekspresikan dengan tepat, dengan benar rasa emosinya kepada orang lain dengan cara yang baik. Gitu intinya. Saya mau tanya, penting tidak pasangan suami istri itu asertif? Penting kan? Bahkan guru dan siswa juga penting asertif. Penting tidak ayah bunda asertif kepada anak, anak asertif kepada ayah? Penting tidak? Penting. Kejadian yang tadi anak yang kelas 3 menstruasi dicucikan, itu kan berarti ada banyak hal yang tersembunyi yang tidak terungkap gitu kan. Jadi asertif itu bunda adalah tadi bagaimana anak kita terampil untuk menyatakan, misalkan marah. Selama ini kan seolah-olah ya orang tua beranggapan bahwa emosi marah itu buruk gitu kan. Saya mau berkisah nih. Pernah dengar nama Hindun di zaman Rasulullah? Siapa Hindun? Siapa Hindun bunda? Siapa? Hindun itu yang ketika peperangan mengambil jantung Hamzah. Tahu Hindun itu? Siapa? Hindun itu perempuan atau laki-laki? Betapa sakit hatinya Rasulullah menyaksikan Abbas, pamannya yang membela Hamzah, pamannya yang membela, melindungi dia dan sudah masuk Islam, ternyata mayatnya sampai terkoyak seperti itu. Itu kan dalam budaya Arab sana itu penghinaan. Ketika sudah kurun waktu yang lama dan Hindunya sudah masuk Islam, kalau adalah urusan Allah dan Hindu ya, tentang apakah dia masuk Islamnya karena memang keimanannya tulus atau karena Islam sudah maju di mana-mana, wallahualam. Tetapi ada satu hadis yang menjelaskan memotret kondisi asertif. Ketika suatu saat dalam lingkup seperti inilah kurang lebihnya, atau mungkin sedang ada situasi tertentu, Hindu lewat di hadapan Rasulullah. Dan sama kan seperti orang lain, kalau ada Rasulullah pasti ingin segera mendekat, ingin bertanya kan, ingin menyapa ya. Rasulullah karena ada rasa terkungat selalu kepada Hamzah ketika melihat wajah Hindu, maka Rasulullah menyampaikan bagaimana? Marah loh Rasulullah, marah, tapi bahasanya asertif. Wahai Hindu,
Jika tidak teramat penting engkau menunjukkan wajahmu di hadapanku, tolong hindari menunjukkan wajahmu di depanku. Karena setiap kali aku melihat wajahmu, hatiku teriris teringat pamanku. Halo? Bukankah itu kalimat marah? Kan kalau kita bisa jadi kan gitu, betul tidak? Anak kita nakal, anak kita pikas sebelum. Rasulullah memberi contoh asertif. Sebelumnya kita itu tuangkan dalam kalimat positif. Bukan begitu hindur lewat. Kenapa kamu lewat sini? Misalnya kayak gitu. Udah tahu malah sebel. Kalau lewat sini lagi ya, gitu. Rasulullah menunjukkan asertif. Wahai hindur, jika tidak teramat penting menunjukkan wajahmu di hadapanku, tolong jangan tunjukkan betapa terlukanya hatiku teringat pamanku. Nah, itu kita asertif. Halo Bunda, halo. Semakin menyadari ya, kita tidak asertif. Baik. Halo. Sikap asertif tumbuh melalui stimulasi, latihan, pembiasaan, dan lingkungan yang mendukung. Ngerti apa maksudmu kalau kamu tidak menyatakan apa yang kamu rasakan? Nah itu bentuk dari melatih asertif. Senang nggak kalau suami datang cemburu, kita nggak tahu salahnya apa? Senang nggak? Atau kebalikannya, ibu yang karena sudah saya toleransi ini, akhirnya dia nggak ngerti gitu juga, akhirnya diem kan. Sebenarnya suami nggak ingin tahu. Sebenarnya yang membuat ibunya itu jangan dulu itu apa kayak gitu. Nah asertif itu adalah menyatakan Pak, aku tuh pengennya Papa kalau habis mandi coba Pak, ini udah berkali-kali, jangan simpan handuk di atas kasur, bisa nggak sih Pak? Ini disimpan di sini aja. Nah itu kan asertif. Halo, baik, durasinya nampaknya ya. Oke, ciri anak yang terampil asertif. 1, bebas mengemukakan pikiran dan pendapatnya, baik melalui kata-kata maupun tindakan, dapat berkomunikasi langsung dan terbuka. Nah, yang ketiga ini dulu. Yang ketiga nih, ciri utamanya. Anak yang asertifnya bagus, dia mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri suatu pembicaraan. Halo, ada nggak anak kita di rumah yang kalau tidak ditanya dia nggak pernah ngomong? Atau kalau dia ngomong dia bingung kapan saatnya saya berhenti, gitu kan? Atau dia kalau ketemu dengan orang udah nervous lebih dulu. Padahal tidak ada ujian tesis seperti Pak Asri, tidak ada ujian skripsi. Tetapi untuk komunikasi saja anak kita misalnya sudah nervous itu berarti sangat lemah dalam asertif. Saya mau persingkat saja. Ini tadi stimulasinya sudah jelas. Kemudian tips kebiasaan asertif. Nah kan tipsnya sudah berikan contoh dan latih. Kemudian memastikan telah memberikan kasih sayang penuh. Saatnya saya menjelaskan tentang attachment ya Bunda ya. Bunda yang kedua tuh, memastikan telah memberikan kasih sayang penuh. Saya mau tanya ke Bunda, ayah cinta nggak ke anak? Nggak kedengeran? Cintanya cinta banget atau cinta biasa? Rela nggak berkorban untuk anak? Nah, pertanyaannya dibalik, anak Bunda tahu nggak rasa Bunda yang begitu? Bagaimana tahu? Gimana? Apa pertanyaan saya? Apakah Bunda yakin anak Bunda tahu seberapa besar cinta Bunda kepadanya dan sampai Bunda rela berkorban untuknya? Tahu nggak anak kita? Yakin. Oke. Kalau Bunda merasa, halo, kalau Bunda merasa yakin, kalau di usia SD sekarang, berarti keyakinan Bunda bukan berangkat dari cara dia berperilaku,
Harusnya keyakinan itu justru muncul dari bagaimana cara dia berkomunikasi verbal dan non verbal. Kan kalau bahasa sekarang kan orang tua sekarang tuh ngomong ke anaknya sayang, itu mudah banget kan? Ringan nggak? Kakek kita bilang ke cucunya pernah nggak gitu dulu? Begitu mahalnya kan? Nah jadi kalau misalkan tahu nggak bahwa anak kita tahu bahwa kita mencintai dia sepenuh jiwa dan raga, hanya karena sering menyebutkan sayang, kamu mau makan apa? Apa yang kamu mau? Udah ada makanan, ditanya lagi, kamu mau apa? Ya sudah, nih ini. Itu tidak akan pernah menumbuhkan pada diri anak keyakinan bahwa ibunya mencintai. Seberapa banyak pun yang kita berikan kepada anak kita justru akan membuat tumbuh pada anak itu, semua orang harus memperlakukan aku seperti itu. Rasa cinta yang diyakini oleh anak itu tumbuhnya bukan sekarang, bukan usia SD, tapi dari pengalaman ketika dalam kandungan, di dalam menyusui, dan sampai selesai di usia 5 tahun. Jadi kalau ucapan sayang sekarang, sayang apanya diinginkan gitu dengan kita, atau diciumin gitu, mau tidur dia akan ciumin, nggak akan membentuk itu. Kesadaran itu muncul dari dalam dirinya, tersimpan di alam bawah sadar. Karena dia merasakan dari dalam kandungan, terutama saat menyusui 2 tahun. Bunda, ketika Bunda dulu hamilnya sesar, ada yang namanya melahirkan sesar. Nah berarti putra Bunda dan putri Bunda tidak punya pengalaman berjuang yang hebat. Beda dengan kekuatan, ketangguhan anak yang lahir normal. Anak yang lahir normal, semua pengalaman yang kecil, yang besar di masa yang sudah dilalui itu tersimpan di alam bawah sadar, di long term memory, di alam bawah sadar. Ketika dia menembus cervix Bunda, gagal lagi, Bunda nafas lagi, gagal lagi, itu pengalaman yang sangat berharga yang tersimpan. Nah, anak yang punya pengalaman tersimpan di alam bawah sadar itu biasanya berhadapan dengan tantangan di masa kemudiannya akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami proses itu. Nih, proses melahirkan saja itu punya pengalaman, kan kita nggak bisa membuat anak kemudian mirip seperti melahirkan normal, kan nggak bisa. Nggak ada pengalaman lain selain bagaimana dia menembus cervix mamanya kan itu. Satu, yang kedua itu kekuatan, kaitannya dengan kekuatan menghadapi tantangan. Yang kedua, ketika Bunda menyusuinya menggunakan DOT itu begitu disentuh maka air susu akan keluar otomatis dengan cepat. Tapi air susu ASI akan disedot dengan segenap kekuatan. Si rongga mulut menyedot puting susu ibu, coba pasti keringetan kan kalau bayi menyusui? Itu organ tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut bergerak semua, mengeluarkan energi untuk mendapatkan apa yang aku mau. Halo, nyambung dengan tadi lahir normal. Dia punya pengalaman berjuang menembus cervix, akhirnya go keluar. Itu perjalanan tersimpan dalam bawah sadar, disambung dengan menyusui selama 2 tahun, pakai ASI dan dia berkeringat berjuang. Itu pengalaman yang akan tersimpan sekarang yang ada di SD. Bagaimana kehebatan dia, kekuatan dia menghadapi tantangan. Yang kedua, dalam menyusui, pada saat ibu menyusui, apa ibu bisa menyusui? Bisa nggak gitu? Pasti menyusui itu ibu akan raih dia, kan? Betul tidak? Lalu kemudian akan meletakkan di pangkuan kita penuh kasih, bukan? Lalu kemudian anak itu menyusui, telinga anak itu akan menempel di bagian susu ibu. Detak jantung ibu, bau keringat ibu, dekapan hangat ibu, 2 tahun lamanya tersimpan di long term memory di alam bawah sadar. Muncul keyakinan psikologisnya, aku dicintai, aku dimiliki oleh ibu, aku diperhatikan. Tapi itu munculnya dalam kesadaran alam bawah sadar. Beda dengan ketika bayi ke bibi kasih dot, ih sayang
Pak, sayangnya ngomong sayang, ngomong gampang, tetapi tidak dapatkan attachment. Maka keyakinan anak itu dicintai sebetulnya bukan dalam bahasa kata. Keyakinan anak itu dicintai karena terekam di alam bawah sadarnya, ibuku menerimaku, ayahku mencintaiku, dalam nuraninya, psikologisnya. Halo, Bunda. Jadi teringat ya momentum. Apakah sama ibu yang menyusui dengan terpaksa? Cepetan, nyusu. Dedenya lagi nyusu. Anak yang paling gede nakal, marah-marahin kakaknya. Kakak, lagi nyusuin. Apakah sama dengan ibu yang setiap meraih susu, anakku, aku serahkan. Susu ASI ini semoga bermanfaat untukmu. Anakku, baca doa dulu. Putih susunya dibersihkan dulu, dielus, didoakan. Sama tidak dengan yang tadi? Ketika ibu memberikan pelukan yang utuh, cintanya utuh, nggak ngomong anakku betapa ibu rindu, nggak ngomong, tapi bau keringat ibu, detak jantung yang menempel telinga di susu ibu, detak jantung, buat kamu bayangkan, ibu yang soleha itu pasti detak jantungnya itu akan ritme yang menenangkan. Kalau detak jantung ibu yang pemarah tuh, begitu dia ini kakaknya itu detak jantung. Si bayi tidak akan memiliki ketenangan jiwa yang diharapkan. Jadi, kenapa saya harus menyampaikan tentang attachment? Halo, kenapa saya harus menyampaikan tentang attachment kaitannya dengan asertif? Karena asertif itu keterampilan yang dasarnya dimiliki dulu, yakin bahwa orang yang akan diajak berbicara itu dia care padaku, gitu. Itu dulu. Dan yang paling diharapkan dia mencintai itu adalah ibu dan ayah. Lalu muncul pertanyaan besar, Bu, anakku sudah SD sekarang kelas 6, sudah mimpi basah, kan gak mungkin saya susui lagi, gak mungkin diulangi lagi, lalu gimana dong Bu? Nah, di situ pertanyaannya. Berarti ketika anak kita menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak asertif, rapuh ketika dihina oleh temannya, hanya dia membalas menghina temannya, bergabung dengan temannya yang lainnya juga membuli temannya agar dia dilindungi oleh teman-temannya, tidak dibuli orang lain. Salah satunya karena kita di lingkungan keluarga tidak memberikan attachment yang memadai. Bagaimana caranya kalau dia sudah besar? Caranya adalah kita mulai menggunakan pendekatannya seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Perlakukan anakmu 7 tahun pertama sebagai raja. Perlakukan anakmu 7 tahun kedua sebagai tawanan. Perlakukan anakmu di usia 15 atau 7 tahun berikutnya sebagai teman. Kembali ke situ. Halo, 7 tahun pertama sebagai raja disalahartikan oleh kebanyakan orang tua, akhirnya dipenuhi semua keinginan. Betul tidak? Halo, 7 tahun, anak 7 tahun kan masih imut-imut kan? Salah pun masih lucu gitu ya. Begitu yang SD buat salah. 7 tahun awas, 0 sampai 7 tahun perlakukan raja, itu maknanya kalau ibu ingin tahu bagaimana anak raja dididik, coba baca biografi para raja-raja yang dulunya ayahnya raja. Betapa dia dididik kedisiplinan itu luar biasa. Makan, anak kita bisa makan di mana pun kapanpun. Anak raja makan harus temperamentnya. Dia harus mempelajari berbagai negara. Jadi perlakukan anakmu sebagai raja itu maknanya bukan jadi mau makan apa. Di rumah sudah ada ceplok telur, ditanya lagi, udah dia nggak mau, kami cuma pengen mie rebus. Akhirnya kita ikutin, seolah kita memperlakukan dia raja, itu keliru. Raja itu bagaimana vitaminnya diatur. Jadi mau giginya nanti tumbuh bagus, berarti dia harus makannya ini gitu. Kalau dia nggak mau makan ini, berarti nanti dia giginya ini. Mandi, anak tidak mandi pada tepat waktunya, makan tidak tepat pada waktunya, itu berarti tidak memperlakukan sebagai raja. Jadi raja itu bukan dimanja, raja itu dikelola, diatur, dibina adabnya terhadap Allah,
terhadap diri, terhadap Rasulullah, terhadap diri sendiri, itu dibina. Jadi kita fokus gimana supaya hari ini 24 jam anak kita gimana. Nanti ketika itu sudah nerap bagus di 7 tahun kedua, tinggal sebagai tawanan, tinggal aturan. Sebagai tawanan itu aturan, memang tawanan juga seperti raja bentuknya, udah disediakan enggak. Jadi sekarang itu putra putri bapak dan ibu di posisinya di 7 tahun kedua sebagai apa? Tawanan. Posisikan dia penuh aturan. Boleh di rumah, boleh pulang sekolah. Nah selalu ya ini. Tahu nggak nah, kalau kamu pulang sekolah tidak menyimpan baju kotormu di tempatnya, mama sedih. Itu asertif namanya. Bukan kan kata mama dari kemarin ternyata itu bukan asertif. Dia akan duduk. Nah tahu nggak kalau mama lelah lalu kemudian sekarang kamu pakai baju seragam sampai sore itu mama sedih. Mama merasa kamu tidak mencintai mama. Itu asertif namanya. Ungkapan. Oke. Halo, terakhir, ini sudah lewat sangat banyak, saya tahu. Terakhir, asertif adalah hanya satu keterampilan, dan itu harus dimulai dari yakin dulu bahwa dia dicintai oleh kita. Yang disebut dicintai maknanya harus sampai di sini, Bunda. Oh, ini di sini tidak begitu. Nah, makna dicintai itu harus sampai ke ranah bahwa bunda, ayah bunda yang saya mengerti, yang saya cintai karena Allah, bagaimanapun perbedaan yang terjadi pada anak kita, misalkan ada yang 12 putranya, ada yang 3, ada yang 7, berbeda-beda atau berbeda dengan anak tetangga kita atau anak dengan saudaranya, tidak usah khawatir. Prinsipnya Allah itu memberikan potensi pada semua manusia itu sama. Dasarnya ada ruhnya, ada fisik, ada kalbu, ada nafsu, ada akal. Prinsipnya itu. IQ, kecerdasan IQ itu sama dengan jenis kelamin. Udah pemberiannya begitu. Nggak usah dihiraukan, anakku mah nggak perlu tinggi-tinggi cita-citanya karena IQ-nya rendah, nggak gitu. Tidak ada kaitannya IQ maka ke depan akan sukses. Jadi kalau yang masih zaman sekarang ada orang tua yang bangga anaknya IQ tinggi, itu harus kuliah dulu di Bukhari jadi biar tahu bahwa IQ itu gitu pemberian dari Allah. Yang IQ-nya average 100 flat, nggak perlu sedih. Boleh jadi anak yang IQ 100 itu ketika distimulasi nanti aktual bahkan yang ideal akan mampu mengalahkan yang super genius. Ingat, IQ itu potensi, IQ itu bahan. Kalau bahan itu dibiarkan saja tidak distimulasi, maka bahan itu tetap bahan sampai mati bahan. Ya benar dia IQ-nya super genius tapi bahan, nggak muncul menjadi aktual, nggak ideal. Nah, bagaimanapun kondisi kita, prinsipnya bahwa anak kita itu hebat itu, sukses itu ketika sekolah dan pendidikan di rumah, atau pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah, mampu mencetak menjadi Abdullah dan Khalifatullah. Itu kuncinya. Ranking 1 masa ada, satu kelas semuanya ranking 1, ada nggak? Ada ibu malah tuh lihat dia ranking 1, ya bukan ranking 1 sekelas cuma 1 orang, masa 10 orang semua ranking 1 itu sudah. Nggak ada minat. Yang penting anak kita menjadi Abdullah dan Khalifatullah, maka itu pasti sukses. Dan jangan lupa, cinta itu bundaku, cinta itu ini, wujudnya tuh ini. Bagaimana anak kita betul-betul mencintai kita, ia harus tahu tentang hakikat perjalanan kita bersama. Bahwa kita awalnya dulu dengan anak kita itu pernah bertemu dulu di alam ruh. Anak kita dulu di alam ruh itu seusia, nenek moyang kita juga seusia dulu di alam ruh bareng. Lalu kemudian Allah punya hak prerogatif untuk membujangkan ruh si A ke rahim bunda, ruh si B ke rahim bunda. Bunda ketika dulu hamil bisa nggak? Ya Allah aku pengen ruh yang itu deh, yang itu tuh bisa nggak? Nggak bisa kan? Atau sekarang dibalik, yang di alam ruh bisa nggak? Ya Allah aku nggak mau ketemu rahim itu, nggak mau, aku pengennya nggak, bisa nggak? Nggak bisa kan? Jadi prinsipnya mencintai itu sama-sama menyadari dulu bahwa di alam kandungan itu bunda dapatkan kamu itu bukan bunda ingin, tapi Allah kasihnya kamu dan bunda mencintaimu.
Pun demikian, kalau kamu merasa kecewa punya bunda yang ini, yang mencintai kamu, karena memang kamu tidak punya kuasa, seperti bunda juga tidak punya kuasa. Ketika berada di kandungan ibu, berarti sebetulnya kita sedang diberi soal oleh Allah, tuh anakmu tuh yang itu, gitu. Ruh itu. Ketika kita berada menjadi janin di dalam perut ibu, soal kepada janin, nah ibumu tuh yang itu, yang cerewet, yang gak bisa asertif, yang itu soal ya. Lalu kemudian kita hidup di alam dunia. Hidup di alam dunia, bunda, 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Halo, ketika kita berada di alam dunia, usia kita paling panjang 100 lah ya, 100, nggak sampai 1000, berarti nggak sehari pun ya di akhirat. Halo, posisi kita ada ayah, ada bunda, ada kamu, nah, ada adikmu. Nanti kamu kalau seusia bunda juga nanti kamu punya anak. Anakku nanti punya anak. Prinsipnya anakku itu selesai di sini. Halo, selesai di sini. Begitu bunda meninggal, mungkin giliran meninggal kamu duluan atau bunda duluan. Ketika bunda meninggal, bunda masuk ke alam kubur, maka bunda tidak ada lagi ikatan kamu anak ini suami, tidak ada. Bunda sendiri di hadapan Allah. Ketika perjalanan berikutnya, alam dunia sudah hancur, lalu di padang mahsyar, di alam kebangkitan, kita semuanya seusia anakku. Kamu nanti akan seusia dengan ibu akan seusia dengan nenek akan seusia dengan neneknya. Kita seusia lagi anakku. Di sini dalam perjalanan dari sini menuju ke surga itu perjalanannya ribuan tahun anakku, dalam rasa lapar, haus, lelah, tapi tidak ada makanan, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat duduk, kita semuanya berdiri. Anakku, hebat itu bukan hebat di sini. Hebat itu nanti kita akan bertemu, kamu akan ketemu temanmu, akan ketemu nenek, ketemu ibu, tapi satu usia. Hebat itu ketika nanti perjalanan di sini, lalu kemudian kaki kananmu masuk ke dalam surga. Di situ tidak ada lagi ayah, ibu dan anak, meskipun kita tahu itu ibu dulu. Kita satu usia anakku. Cinta ibu padamu bukan semata-mata hanya takut kamu kelaparan. Cinta ibu padamu bukan semata-mata takut kamu sedih dihina orang. Itu terlalu kecil anakku. Cinta ibu padamu, ibu takut ketika nanti di surga mencari kamu, kamu tidak ada, tapi kamu ada di tempat yang lainnya. Betapa ibu menderita. Cinta ibu padamu adalah agar kamu ketika di sini yang sendirian, yang ibu tidak bisa menolongmu, pada saat kamu berjalan di sini dihadapkan sendirian dengan amalmu, ibu tidak bisa menolong, ayah tidak bisa menolong kamu, dirimu sendiri dan amalmu. Betapa hancurnya ibu kalaupun ibu selamat ketika menyaksikan kamu tidak selamat. Betapa cintanya ibu padamu anakku. Ibu cinta. Bukan sakit hati karena anak kita dihina orang lalu kita marahin orang itu. Bagaimana anak kita kuat menghadapi itu? Bagaimana dia asertif mengatakan kepada yang menghinanya dengan bahasa yang asertif? Oke, aku hitam keriting nggak apa-apa, tapi aku kan baik hati gitu kan? Asertif. Oke, orang tua memang nggak sekaya kamu, tapi orang tua aku begitu cinta sama aku, asertif. Jadi bunda, bangun cinta yang utuh. Attachment bukan semata-mata cinta duniawi saja, yang hanya butuh lapar, makan, tidur itu kan. Tapi cinta yang sesungguhnya adalah anakku, kalau kamu di jam subuh ini azan belum bangun, bagaimana ibu bisa melihat kamu begini? Kalau ibu tidak mencintai kamu, ibu akan biarkan. Tapi kalau kamu tidak bangun di subuh ini, berarti ibu membiarkan kamu diseret ke api neraka di hadapan ibu sendiri. Itu cinta. Bunda, selama ini anak kita akan kontraproduktif kan? Coba dibangunin subuh-subuh, marah kan? Bilang tuh, nah kalau misalkan seperti itu berarti posisinya dia belum tahu bahwa kita mencintainya begitu terus. Begitu bunda, banyak yang ingin disampaikan tapi waktunya kasihan juga bunda, overload dan itu banyak sekali yang belum. Nanti kapan-kapan insya Allah dibuka sesi pertanyaan, ada nanti luasnya di sesi tanya jawab. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.